Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufif Diri Asmara dengan NBI 14623000182. Jadi di video ini saya akan merancangkan sebuah grup AS untuk proyek akhir semester mata kuliah pemrograman web. Sebelum itu saya ada beberapa item yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, bagian penugasan. Di sini ada yang pertama, pembagian tugas untuk keempat anggota kelompok, penggambaran grup AS, menyusun list kebutuhan fungsional web, perancangan wireframe, perancangan sitemap, perancangan mockup, perancangan algoritma, pengambilan snapshot kode untuk proses kritis, pembuatan web, melakukan uji coba, dan yang terakhir dokumentasi. Setelah itu di sini ada harga. Harga ini sebenarnya tidak begitu penting ya. Karena sebenarnya harga ini digunakan untuk mencari bobot dari masing-masing penugasannya ini. Contoh misalnya di sini bobot yang paling rendah itu ada di pembagian tugas kelompok. Ini bagian tugas kelompok, bobot yang harga paling rendah itu untuk bobot yang paling rendah. Dan selanjutnya yang paling tinggi itu nanti itu ada di pembuatan web dengan bobot 37 atau yang paling tinggi. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian tahap-tahap perencanaannya. Yang pertama itu ada di pembagian tugas untuk keempat anggota kelompok. Yang poin pertama ini akan ada di keempat tahap, di tahap 1, 2, dan 3, 4. Oke, yang satu ini akan ada pada 4 tahap ini, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, penggambaran grup AS juga sama, ada di keempat tahap, mulai dari 1 sampai 4. Begitu juga yang list kebutuhan fungsional web ini juga ada pada keempat tahap, di tahap 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya masuk ke perancangan wireframe. Perancangan wireframe ini dimulai dari tahap kedua hingga ke tahap keempat. Berikutnya itu sitemap, juga sama, mulai dari tahap kedua hingga tahap keempat. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian mockup. Mockup ini dimulai dari tahap ketiga. Jadi kita akan masuk ke 3. Tahap ketiga dan tahap keempat. Setelah itu ada perancangan algoritma. Perancangan algoritma ini juga sama seperti mockup ya, dimulai dari tahap ketiga dan sampai tahap keempat.
Oke, berikutnya yaitu pengambilan snapshot kode untuk proses kritis. Itu dimulai dari tahap keempat dan hanya ada di tahap keempat atau bagian terakhir. Berikutnya, pembuatan web ini merupakan bagian utamanya ya dalam project ini, dan yang sekaligus memiliki bobot yang paling besar. Ini ada di tahap keempat sama seperti sebelumnya. Begitu juga uji coba web. Setelah webnya selesai, akan dilakukan uji coba untuk memastikan apakah web tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah dokumentasi tugas, yang merupakan tahap terakhir dari project ini. Oke, selesai. Setelah semua perencanaan tahap udah dilakukan, selanjutnya yaitu adalah pembuatan grafik atau kurva berdasarkan tahap ini. Di bagian kumulatif bobot rencana, oke, kita akan buat berdasarkan tahap berikut. Salah, maaf. Oh, ini. Oke. Maksimumnya yaitu 100. Setelah itu label positionnya kita buat height. Oke. Setelah itu bagian ini delete. Selanjutnya format chart area kita buat no fill. Oke. Setelah seperti ini kita akan susun seperti berdasarkan tahapnya, tingkatan tahapnya. Oke, selesai. Dan beginilah hasil akhir dari kurva S dari kelompok kami. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi saya di sini akan menuliskan list kebutuhan fungsional website. Oke, yang pertama kita mulai. Kita butuh navbar untuk bertujuan untuk mengarahkan website ke halaman lain. Contohnya home tentang kami dan lain-lain. LL. Oke, lanjut. F2 kita butuh hero section
untuk menampilkan headline berita atau berita yang sedang populer atau berita yang sedang populer. Oke, 3 itu logo untuk ditampilkan di dalam navbar dan ketika diklik mengarah ke halaman utama atau home. Baik, F4 kita butuh footer dan ikon media sosial. Jadi footer yang di dalamnya terdapat ikon dari berbagai media sosial perusahaan. F5 kita butuh informasi kontak perusahaan. Untuk menampilkan informasi kontak yang dapat dihubungi. Ini apabila ingin bekerja sama dengan perusahaan. Lanjut F6, kita butuh kategori, menampilkan kategori berita dalam bentuk ikon atau list. F7, sampai F7 kebijakan privasi. Dan syarat dan ketentuan menampilkan tautan kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan. F8, tombol CTA atau call to action. Tombol CTA, call to action seperti baca selengkapnya. F9, desain yang responsif, mendukung tampilan desktop, tablet, dan ponsel. F10, area berita menampilkan area berita utama lainnya
dengan judul, kategori, dan lain-lain. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Rangger Sudarsono dengan NBI 14623000168. Saya di sini ingin menyampaikan hasil laporan yang kelompok kami buat, yaitu landing page yang berjudul The Big News atau siaran berita di dalam web. Gitu. Ini adalah nama kelompok kami. Ya, ini ada daftar isi atau table of contents yang ada pendahuluan, deskripsi keseluruhan, kebutuhan antarmuka eksternal, atau yang keempat fungsional requirement, yang kelima non-functional requirements. Di sini ada pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan gambaran yang spesifik mengenai kebutuhan pengembangan landing page The Big News. Landing page ini dirancang untuk menarik perhatian pengunjung, menyampaikan informasi penting dengan jelas, dan memotivasi tindakan tertentu atau call to action. Spesifikasi kebutuhan yang mencakup ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan antarmuka. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa landing page The Big News dapat memenuhi harapan pengunjung dan mendukung tujuan utama seperti meningkatkan konversi, pendaftaran, atau penyebaran informasi secara spesifik. Audiens yang dituju. Nah, ini sangat penting untuk merancang sebuah web ya, atau sebuah aplikasi. Yaitu yang pertama, pengembangan atau developer. Itu sangat penting. Yang kedua, manajemen proyek atau project management. Yang ketiga, staf pemasaran atau marketing teams. Yang keempat, pengguna akhir atau end user. Yang kelima, yaitu penguji atau tester. Setiap kategori pembaca ini diharapkan untuk memahami bagian dokumen yang relevan dengan perannya dan berkontribusi untuk keberhasilan proyek landing page. Batasan produk. Batasan produk merupakan batasan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan sistem agar memiliki tujuan dan arah yang jelas. Oleh karena itu, kami membatasi batasan produk tersebut. Yang pertama, produk pengguna aplikasi. Aplikasi The Big News hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar, baik pengguna gratis maupun pengguna berlangganan. Platform pendukung. Sistem ini hanya akan diimplementasikan pada platform berbasis web dan mobile, Android dan iOS, dengan menggunakan browser atau aplikasi kompatibel. Jenis berita. Jenis berita yang disediakan mencakup topik nasional, internasional, teknologi, bisnis, olahraga, dan hiburan. Tidak ada fitur untuk berita yang bersifat hoax atau belum diverifikasi. Ini adalah definisi dan istilah. Ada SR atau Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, SEO, Search Engine Optimization, atau upaya meningkatkan visibilitas web di mesin pencarian. Ini adalah referensi yang kami cari sebelumnya. Yang kedua, deskripsi keseluruhan, deskripsi produk. Landing page adalah sebuah landing page. The Big News adalah sebuah landing page yang dirancang untuk menyampaikan informasi terkini, terpercaya, dan menarik. Landing page ini memiliki beberapa fitur, yaitu headline berita utama, navigasi kategori berita seperti mau cari bisnis atau mau cari hiburan, olahraga bisa. Yang ketiga, tampilan responsif, desain yang kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, HP, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman optimal di mana
dimanapun mereka berada. Formulir berlangganan ini hanya untuk mendaftar menerima pembaruan berita harian atau mingguan melalui email. Yaitu poin plusnya dari formulir berlangganan. Yang kelima, integrasi media sosial. Tautan langsung ke platform media sosial memungkinkan pengguna membagi berita favorit mereka. Yang keenam, kolom trending dan berita cepat. Memuat berita singkat yang sedang terjadi. Tujuan utama landing page ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna dengan konten berita yang padat informasi, mudah diakses, dan mengedepankan estetika modern guna meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Nah, pengolah karakter pengguna itu ada 3, admin, pengunjung, dan editor. Admin bertugas mengelola konten berita dan mendesain halaman. Pengunjung hanya membaca berita yang disajikan saja. Untuk editor, mereview dan memperbaiki artikel sebelum dipublikasikan terhadap pengunjung yang ingin membaca berita tersebut. Lingkungan operasi ada 3, yaitu platform, perangkat lunak, sistem operasi, dan versi. Di platform, landing page akan di-host di layani cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Vercel. Yang kedua, perangkat lunak. Ini mendukung laptop, PC, tablet, atau smartphone dengan browser modern, Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Yang ketiga, sistem operasi dan versi, mendukung Windows, macOS, iOS, dan Android. Ini ada batasan desain dan implementasi. The Business adalah platform web berita yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada pengguna. Sistem ini menggunakan desain modular, di mana setiap fitur dikembangkan secara terpisah namun terintegrasi untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Pengguna. Yang ketiga ini kebutuhan antarmuka atau eksternal itu kami belum merancang mengenai GUI-nya loh. Ini GUI akan dirancang untuk kedepannya beberapa fitur yang digunakan untuk tampilan webnya bagaimana akan dirancang harinya. Ya, untuk yang keempat ini fungsi rekrutmen akan dilanjutkan oleh teman saya, Aris, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Karis Marjono Dwi Putra dengan NBI 14623002009 akan mengerjakan dokumen laporan ya yang dibagi oleh kelompok saya, yaitu bab 4 dan 5. Oke, sebelum itu saya akan menulis functional requirement ya, dan ini sudah dibikin oleh teman saya, functional requirement. Jadi saya nanti tinggal membuat diagram. Oke, kita kasih tengah semua. Oke, siap. Karena cuma ada 10, jadi kita hapus saja. Yang pertama, navbar. Ini untuk mengarahkan website ke halaman lain. Yang kedua adalah
hero section. Section ini untuk menampilkan headline berita. Terus ada logo Detik News untuk ditampilkan di dalam gambar. Dapat sosial media. Kelima, informasi kontak. Untuk menampilkan kategori. Kebijakan privasi, syarat dan ketentuan. Lalu untuk use case diagramnya isi berapa kecil. User ini untuk bisa menavigasi halaman, terus membaca berita, mengakses informasi,
dan merasakan interaksi desain yang responsif ya. Jadi ya gampang. Kita kasih curve. Kita kasih ini. Sekiranya seginilah. Oke, lalu kita use case. Oke, untuk use case pertama itu kita menggunakan use case untuk menavigasi halaman yaitu untuk user dapat menggunakan navbar ini untuk mengakses halaman lain seperti home atau tentang kami ya. Jadi user dapat menggunakan navbar untuk mengakses halaman. Pasti user respon. Action per user berarti user mengklik salah satu pilihan. Responnya yaitu sistem mengarahkan ke halaman yang diminta.
user memilih number. Lalu sistem memuat halaman dan selesai. Kita gabungkan. Oke, ini terlalu jauh ya. Oke, langsung kita ekspor sebagai PNG. Oke, untuk usage key yang kedua kita akan menggunakan untuk sebagai user membaca berita. Membaca berita ini berarti titik satu. Tes. User dapat membaca berita. Oke, stimulus dan respon titik 1. User mengklik baca selengkapnya. Sistem menampilkan konten berita lebih banyak daripada sebelumnya. Dan activity diagram. Untuk
Begini diagramnya. Kita user memilih berita. Lalu sistem menampilkan detail berita. Dan selesai. Kelas diagramnya kita ya mengenai banyak kelas utama ya, yaitu navbar dan footer, berita, user, dan responsif ya. Jadi kita akan membuat diagramnya. Oke, share kita ke bawah. Oke, sekarang navbar ya. Navbar mempunyai halaman dan arah. Oke, terus kita ada kelas berita. Kita mempunyai judul, kategori, konten, tentu putar, atau ikon, atau kontak, dan sekarang responsif. Kita kembangkan ke user.
Sekarangnya seperti ini. Oke, untuk non-functional requirements-nya yaitu kita akan mengisi dari availability ya, availability dengan ID misal NFR itu. Availability-nya yaitu sistem ini harus tersedia kurang lebih 99% lah waktu operasi sebulan, untuk operasi dalam sebulan. Oke, saya akan salin. Reliability yaitu sistem harus menangani hingga 1000 pengguna. Harus sama. Ergonomi yaitu navigasi memudahkan akses pengguna. Dari berbagai perangkat semisal tablet, handphone, dan komputer. Untuk portability itu sistem bisa dijalankan berbagai perangkat. Memori misal sistem harus menggunakan memori
tidak lebih dari 500 MB lah selama proses normal. Responsif misal kurang lebih 5 detik lah, tergantung koneksi sih. Jadi sistem harus menampilkan semua permintaan pengguna di bawah 5 detik atau lebih, tergantung web dan koneksi. Untuk safety ini biasanya kan ada anak kecil tiba-tiba baca berita mungkin, jadi kita akan safety untuk anak kecil maupun orang dewasa, yaitu menginputkan seperti tanggal lahir untuk mencegah konten di atas 18 ke atas, yaitu berarti mencegah anak di bawah umur untuk melihat berita di atas 18 plus. Security mungkin harus menggunakan HTTPS agar terhindar dari serangan siber. Oke, misal bahasa komunikasi pastinya semua konten berisi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sip. Kita lihat row dua 3 5 6 7 8 9 10. Berarti ini hilangin aja, ini 9. Sip. Oke, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.